Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum IPA kelas 5A PGSD FKIPU Hamka ingin memberikan laporan dari hasil praktikum kami tentang suhu dan kalor pada semester ini yang diampu oleh Ibu Prima Mutiasari MPD. Sebelum mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Anissa Nurusyahidah. Saya Hana Fauzia. Saya Nur Putri Fidania. Saya Safinatun Najah Handayani. Baiklah, berikut laporan praktikum mengenai suhu dan kalor. Sumber kalor adalah api, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nyala api, maka berarti makin besar kalor yang dimiliki atau semakin lama dipanaskan, maka semakin banyak kalor yang dilepaskan. Adapun hubungan antara banyak kalor atau Q, kenaikan suhu atau delta T, dan massa air atau M. Temperatur atau suhu kita kenal sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Secara lebih tepat, temperatur merupakan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Bila sebuah benda dipanaskan atau didinginkan, sebagian dari sifat fisiknya berubah. Sebagai contoh, kebanyakan padatan dan cairan memuai bila dipanaskan. Gas bila diizinkan juga akan memuai bila dipanaskan atau jika volumenya dijaga konstan. Kalor adalah sesuatu yang dipindahkan di antara sebuah sistem dan sekelilingnya sebagai akibat dari hanya perbedaan temperatur. Praktikum yang pertama, yaitu pemuaian zat padat. Tujuan dengan praktikum ini agar kami dapat membuktikan benda padat memuai bila dipanaskan. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah paku logam, mistar, penyangga, dan lilin. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah yang pertama, mengukur panjang awal paku logam. Yang kedua, memanaskan paku logam dengan api selama 15 menit. Yang ketiga, mengukur panjang paku logam setelah dipanaskan. Hasil yang didapatkan adalah pada praktikum ini adalah paku setelah dipanaskan bertambah ukuran panjangnya, dikarenakan pengaruh dari suhu yang berasal dari pembakaran oleh lilin. Kesimpulannya adalah pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pemuaian terjadi akibat adanya kenaikan temperatur pada paku logam. Besarnya pemuaian pada zat padat tergantung pada dua hal, yaitu kalor jenis benda tersebut dan kalor yang diterima benda tersebut. Praktikum yang kedua, panas dapat berpindah secara konduksi. Tujuannya dengan praktikum ini kami dapat membuktikan bahwa benda padat dapat menghantarkan panas dengan cara konduksi. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah paku logam, sendok aluminium, sendok kayu, lidi, panci, kompor, air, dan lilin. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah yang pertama, memegang salah satu ujung lidi dan paku logam sebelum dipanaskan, kemudian panaskan kedua benda tersebut dengan lilin, lalu peganglah benda mana yang lebih panas. Yang kedua, memegang sendok kayu dan sendok aluminium sebelum dipanaskan, kemudian panaskan air dalam panci sampai mendidih. Lalu masukkan sendok kayu dan sendok aluminium, dan peganglah benda mana yang lebih panas. Hasil dari praktikum ini adalah pada paku logam dan sendok aluminium setelah dipanaskan terasa panas, dikarenakan terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas yang biasa disebut konduktor. Sedangkan lidi dan sendok kayu setelah dipanaskan tidak terasa panas karena terbuat dari bahan yang tidak menghantarkan panas atau biasa disebut isolator. Praktikum yang ketiga, panas dapat berpindah secara konveksi. Dengan praktikum ini, kami dapat membuktikan bahwa panas dapat berpindah secara konveksi. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah panci,
kompor, air, dan potongan kertas. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah: yang pertama, mengisi panci dengan air sampai setengah bagian, kemudian taburkan potongan kertas. Lalu amati apa yang terjadi. Lalu selanjutnya, memanaskan panci yang berisi air dan potongan kertas, lalu mengamati apa yang terjadi. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini adalah saat air sebelum dipanaskan, potongan kertas berada di permukaan air. Setelah air dipanaskan hingga mendidih, potongan kertas tersebut bergerak berputar-putar mengitari aliran air yang semula berada di atas berputar ke bawah, begitupun sebaliknya secara acak. Perpindahan panas yang terjadi antara massa jenis bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Kesimpulan: pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada air yang mendidih terjadi peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas karena perbedaan massa jenis antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh potongan kertas dari bawah ke atas, begitupun sebaliknya mengikuti air secara acak. Praktikum yang keempat, panas dapat berpindah secara radiasi. Tujuannya yaitu dengan adanya praktikum ini kami dapat membuktikan bahwa panas dapat berpindah secara radiasi. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah gelas dan air panas. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah: yang pertama, mendekatkan bagian punggung telapak tangan ke samping gelas yang kosong dengan jarak kira-kira 1 cm. Kedua, mendekatkan bagian punggung telapak tangan ke bagian bawah gelas kosong dengan jarak kira-kira 1 cm. Yang ketiga, mengisi gelas dengan air panas. Yang keempat, mendekatkan punggung telapak tangan ke samping gelas yang berisi air panas dengan jarak kira-kira 1 cm. Yang terakhir, mendekatkan punggung telapak tangan ke bagian bawah gelas yang berisi air panas dengan jarak kira-kira 1 cm. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini yaitu perpindahan panas yang terjadi pada praktikum ini tanpa melalui perantara, karena udara panas pada air panas bergerak ke atas menimbulkan rasa panas pada tangan yang tidak bersentuhan langsung dengan gelas. Hal ini dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Kesimpulannya yaitu pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas secara radiasi tidak perlu melalui perantara atau medium. Panas yang dirasakan punggung tangan padahal tidak bersentuhan merupakan udara panas yang ditimbulkan dari air panas yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal ini dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Sekian laporan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.